Ada kalimat-kalimat dari kreator besar dan sukses yang sering diulang oleh teman-teman. Kalimat itu adalah yang pertama, fokus aja bikin konten bagus, nanti algoritma akan menyusul kok. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konten kamu bermanfaat, nanti YouTube kamu naik sendiri kok. Dua kalimat ini kedengarannya bijak banget ya, tapi nggak sepenuhnya benar. Di video ini, yuk kita bongkar mitos besar yang sering disamar jadi motivasi. Hai halo, assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Selamat datang di seri mitos dan fakta algoritma YouTube yang kesekian kali yang sudah saya bahas. Kali ini saya mau bahas sesuatu yang lebih dalam. Apa itu coba? Di luar sana banyak nasihat-nasihat viral yang dipedomani, dipegang oleh teman-teman, tapi ini yang membuat salah kaprah teman-teman ketika melangkah. Dan disinilah akan kita bongkar. Bukan karena mereka jahat, tidak, tapi kadang ini tidak dijelaskan secara konteksnya. Jadi nggak dijelaskan kontekstualnya, itu yang menjadi teman-teman itu salah kaprah. Di video ini yuk kita bongkar. Kita langsung saja di mitos yang pertama. Mitos pertama, kalau konten kamu bagus, itu pasti naik sendiri kok. Ini adalah nasihat dari kreator besar, kreator sukses yang sering banget didengar dan diulang. Pertanyaannya kan gini, kalau kamu bikin konten bagus, itu konten bagus menurut siapa? Versi siapa? Terus kalau naiknya tuh gimana dan kapan? Kan teman-teman selalu bertanya seperti itu kan? Faktanya adalah kayak gini, YouTube itu sebetulnya bukan penilai kualitas video. Bukan. YouTube itu hanya menilai, mengumpulkan data matriks yang didapat dari video kamu, dari channel kamu. Itu YouTube. Nah, kadang gini, video yang kelihatannya menurut kamu itu serius, bagus, tapi tidak menarik untuk diklik, dan tidak ada retentionnya, lalu tidak ada rewatch, ya otomatis video itu dianggap tidak menarik. Kalau misalnya rewatch-nya juga nggak ada, ya otomatis YouTube juga nggak merekomendasikan. Itu faktanya. Makanya, yuk, saya mau kasih tips buat teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan pada saat mengalami ini, tips yang harus teman-teman lakukan itu yang pertama adalah, kalau misalnya kamu bikin konten, selain kamu siapkan kualitas isi kontennya, ya kamu juga harus pikirkan tentang judulnya, thumbnails-nya, dan storytelling-nya. Kan itu yang harus teman-teman pikirkan juga. Kalau misalnya itu nggak dilakukan, ya otomatis retention-nya itu turun. Yang kedua, kamu juga harus fokus yang namanya retention. Karena apa? Niat baik itu belum cukup, tidak cukup untuk bisa menaikkan konten kamu. Nah, itu ada hubungannya dengan tadi tips yang pertama. Ya, kamu harus kuatin isi kontennya, kamu harus pikirkan juga judul dan thumbnails-nya, kamu juga harus pikirkan storytelling-nya. Tips yang berikutnya, kamu itu juga bukan hanya bikin konten bagus, tidak, tapi kamu dituntut di sini supaya kamu bisa bikin konten yang menarik dan relevan dengan penonton hari ini, dengan perkembangan hari ini. Itu yang paling penting. Mitos yang kedua, kamu tuh nggak usah mikirin algoritma, kamu mending fokus bantu orang aja. Nasihat ini kelihatannya bijak banget ya, apalagi kalau misalnya yang nyampein itu memang adalah kreator besar atau kreator sukses. Padahal ini adalah jebakan. Karena faktanya demikian teman-teman, tujuan ngebantu orang itu beneran mulia. Mulia banget. Dan itu kebanyakan dari kreator pemula ya pasti awalnya adalah kayak gitu. Ketika mau bikin konten pasti niatnya adalah, ya gue mau bantu orang. Tapi buat apa juga kalau misalnya kamu ngonten tidak dengan strategi platform yang ada, konten kamu itu tidak pernah sampai ke siapapun dan nggak akan ditonton oleh siapapun. Karena kamu tidak paham tentang strategi dari si platform itu. Akhirnya apa? Ketika konten itu tidak sampai ke siapapun, ya otomatis konten kamu itu ya nggak akan bisa bantu ke siapa-siapa. Kan itu, makanya yang paling penting adalah kamu harus tahu strategi dari platform itu. Nah, tip dari saya yang harus teman-teman lakukan adalah terapkan ini, link value and visibility. Ini adalah cara atau strategi kamu harus berpikir bahwa konten kamu itu
mempunyai nilai dan punya visi besar ke depannya. Kamu harus terapkan itu juga gitu. Lalu yang kedua, kamu harusnya ketika bikin konten itu juga kamu harus berpikir bahwa kamu bikin konten itu bisa bantu orang, tapi juga konten kamu itu bisa diklik. Ya kan? Nah, tipsnya sudah saya sampaikan di mitos yang pertama tadi. Lalu yang ketiga adalah kamu itu perlu wajib memahami algoritma, tapi bukan untuk manipulasi, untuk tricky. Tapi sebetulnya ketika kamu paham tentang algoritma, tujuannya adalah untuk memperluas dampak. Karena kan kayak gini, yang sekali lagi saya bilang bahwa sebetulnya ada yang disebut dengan strategi platform. Dan strategi platform itu selalu berubah-ubah di setiap waktu. Makanya wajar hari ini tuh banyak sekali yang terkena kebijakan strategi platform. Itu yang hari ini terjadi. Mitos yang ketiga, nggak usah peduli statistik, bikin aja dari hati. Dan ini juga sebuah nasihat yang cukup bijak juga. Kamu itu beneran memang bikin konten itu ya harus dari hati. Apapun lah pekerjaan kita, apapun karya kita, ya sebaiknya memang pada saat kita berkarya itu ya dari hati. Tapi kalau misalnya di YouTube itu nggak bisa seperti itu juga. Kenapa? Bikin konten dari hati, tapi kamu buta metrik. Itu kan percuma jadinya. Karena sebetulnya faktanya adalah demikian. Bahwa statistik yang didapat dari data metrik itu adalah alat ukur. Alat untuk mengukur apa? Alat untuk mengukur dampak. Dan juga untuk memperbaiki proses. Ketika kamu semua ini diabaikan, kamu mengabaikan, itu sama aja kayak kamu itu naik kapal, melepas kemudinya di tengah laut lepas, dan itu nggak tentu arah. Bisa jadi dia minggir, bisa jadi dia tenggelam, bisa jadi ditelan oleh waktu, ditelan oleh apalah. Itu seperti itu, makanya pentingnya kamu harus memahami yang namanya metrik data. Jadi, niat saja kamu tuh ngonten dengan niat baik itu belum cukup, tidak. Nah, tips dari saya adalah yang pertama, kamu harus buka YouTube Studio dan kamu harus selalu lihat retensi dari video kamu. Karena dari sana kamu akan tahu. Kamu juga akan lihat di sana namanya CTR-nya juga, dan kamu di sana lihat juga komentarnya. Kalau misalnya konten kamu di sana retensinya bagus, CTR-nya oke, dan ada yang komen, berarti kamu di sana bisa mengukur dampak, dan kamu di sana bisa memperbaiki proses. Kan indikatornya itu. Ketika kamu buka data di YouTube Studio dan kamu lihat namanya retensi, kamu lihat namanya CTR, kamu lihat di sana interaksi. Itu semata-mata bukan untuk validasi, tidak. Tapi di sana adalah untuk kamu memperbaiki diri, memperbaiki proses yang terus-menerus kamu lakukan. Kamu di sana akhirnya tahu apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya skip dan apa yang harus saya lanjutkan. Itu fungsi dari metrik data. Nah, kalau kamu sudah bisa menggabungkan antara kata hati dan metrik data, maka otomatis konten kamu itu bisa berkembang lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Jadi, menggabungkan antara hati dan data itu akan membuat konten kamu jauh lebih hidup dan pasti akan jauh lebih berkembang. Itu kuncinya. Mitos yang keempat, kalau kamu konsisten 1 tahun, pasti ada hasil. Teman-teman, ini adalah motivasi klasik yang sering banget diulang-ulang oleh kita semua, oleh pemula terutama. Tapi sebetulnya ini semua itu nggak ada jaminan. Ini sekaligus menjawab ada beberapa penanya di kolom komentar dan di grup WA juga, itu ada yang nanya. Itu kalau misalnya jadi kreator supaya sampai bisa monetisasi, supaya sampai dapat uang itu atau AdSense itu jaraknya berapa lama ya? Itu nggak ada jaminan mau kamu konten setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu nggak ada jaminan kamu ngonten dalam setahun terus langsung monet, langsung naik, langsung meledak, itu nggak ada jaminan. Bahkan ada beberapa kreator yang kadang konten cuma berapa bulan aja, ada juga yang meledak. Apalagi era sekarang, era AI. Itu semuanya menjadikan konten itu seperti mesin uang, seperti ATM. Dan sekarang baru tahu dampaknya, ada yang banyak sekali demonetisasi. Oke, jadi sekali lagi, kamu mau ngonten konsisten 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tidak ada jaminan. Karena faktanya demikian, teman-teman. Ya buat apa juga kalau misalnya kamu tuh ngonten sudah berjalan sampai 1 tahun.
Terus kamu tuh tidak pernah belajar dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Kamu tuh tidak pernah belajar dari situ. Ya sama aja. Karena apa? Kamu nih ngonten konsisten, ya kan? Terus kamu tuh di sana tidak pernah belajar yang namanya evaluasi, tidak pernah belajar dari kesalahan diri. Kamu juga tidak ada eksperimen di sana, ya otomatis konten kamu stagnan. Kalau kamu ngonten tanpa adanya konsisten dan eksperimen, yang pasti konten kamu stagnan, channel kamu stagnan, jalan di tempat. Jadi kamu harus lakukan itu. Nah, tips dari saya yang harus teman-teman lakukan, itu yang pertama, jadikan setiap video yang kamu upload itu sebuah eksperimen kecil. Dan itu pun saya lakukan, saya ini sering banget bereksperimen. Karena mungkin saya tipikalnya adalah orang yang memang ya mau tahu gitu loh. Jadi saya nggak takut, bodo amat gitu loh. Karena di sana kita dengan bereksperimen itu kita belajar dari progres-progres, dari perkembangan-perkembangan, dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah kamu tuh jangan lupa juga kamu sering buka namanya YouTube Studio. Terus, walaupun misalnya kamu sering buka YouTube Studio, bahkan mungkin setiap hari, itu ya kamu harus evaluasi, namanya evaluasi 3 bulanan. Evaluasi 3 bulanan ini fungsinya adalah, kamu di sana lihat, manakah video yang jalan, dan manakah video yang drop. Kalau misalnya ada video yang drop, itu berarti kamu jangan diulangi lagi bikin konten seperti itu. Kalau misalnya ada video yang jalan, itu kamu tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu tips yang ketiga, konsisten itu harus cerdas, bukan keras kepala. Ini yang teman-teman itu kadangkala masih disalahpahami, bahwa ketika konsisten itu ya pokoknya kayak gini, ya pokoknya kayak gini, pokoknya setiap hari, pokoknya itu namanya keras kepala. Kamu di sini harus melakukan namanya konsisten tapi cerdas. Kamu harus baca situasi, kamu harus baca perkembangan, kamu harus lihat dari update-update yang hari ini terus terjadi. Maka konten kamu itu akan terus bertumbuh kalau kamu terus belajar. Teman-teman, motivasi itu penting banget. Tapi menerapkan strategi itu jauh lebih krusial. Kamu itu juga kalau bisa jangan cuman bisa ikut-ikutan kata-kata motivasi, kata-kata bijak dari kreator besar. Kalau misalnya kamu tidak tahu konteksnya, sekali lagi kamu harus menjadi seorang kreator yang betul-betul cerdas. Itu kan tadi sudah saya sebutkan. Karena sebetulnya nge-YouTube itu bukan soal siapa yang paling baik niatnya. Bukan. Tapi siapa yang paling bisa memahami penontonnya dan platformnya. Itu yang paling tepat. Dan kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Supaya orang di luar sana mengenali siapa kamu yang sebenarnya, siapa kamu yang sesungguhnya. Teman-teman, kalau misalnya kamu pernah dapat nasihat dari kreator besar dan membuat kamu insecure, membuat kamu itu tidak percaya diri, membuat kamu itu ngerasa, gue belum jadi apa-apa, tulis di kolom komentar. Siapa tahu di episode berikutnya itu saya akan bahas. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu juga tidak ketinggalan dengan tips dan trik serta motivasi-motivasi lain yang sering saya berikan di vlog ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Salam vlog.